Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berhasil membukukan kinerja yang positif di sepanjang tahun 2022 lalu. Di mana perseroan berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih mencapai 58,9% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mencatatkan laba bersih 12,56 triliun rupiah di 2022. Angka tersebut naik 58,9% secara tahunan dari sebelumnya 7,9 triliun rupiah. Capaian laba anak usaha ini didorong oleh pendapatan perseroan sepanjang 2022 yang naik 45,75% dari 42,64 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 29,26 triliun rupiah. PTBA mencatatkan beban pokok pendapatan mencapai 24,68 triliun rupiah dari sebelumnya 15,77 triliun rupiah. Meskipun demikian, PTBA berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto menjadi 17,96 triliun rupiah pada 2022 dari tahun sebelumnya di 13,48 triliun rupiah. Sementara itu, liabilitas PTBA sepanjang 2022 mencapai 16,44 triliun rupiah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 11,87 triliun rupiah. Adapun liabilitas jangka pendek 10,7 triliun rupiah, sedangkan liabilitas jangka panjang 5,74 triliun rupiah. Ekuitas PTBA sepanjang 2022 sebesar 28,91 triliun rupiah, naik dari 24,25 triliun rupiah pada akhir tahun sebelumnya. Sedangkan total aset PTBA mencapai 45,35 triliun rupiah per akhir 2022, naik dari sebelumnya 36,12 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, tampaknya catatan positif yang dibukukan oleh PTBA direspon positif oleh investor di sepanjang perdagangan hari ini. Karena PTBA lebih dominan bergerak di zona hijau pemirsa, meskipun di sesi pertama pada pagi tadi sempat bergerak di zona merah dan akhirnya PTBA ditutup di level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 4.000 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk PTBA di sepanjang perdagangan hari ini. Sekaligus kami juga akan update bagaimana penutupan perdagangan di sesi kedua. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3.880. Kemudian pada pukul 9.15 PTBA mengalami tekanan dan sempat tadi bergerak di zona merah dan menyentuh ke level terendahnya di 3.820. Namun pasca menyentuh ke level ini, PTBA kembali bangkit dan berbalik arah ke zona hijau 3.920 hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi ditutup menguat di 3.980. Namun di pembukaan sesi kedua, penguatan mulai terbatas di 3.960. Kemudian menuju penutupan perdagangan di sesi kedua, saham PTBA mencoba kembali berbalik arah atau kembali mempertahankan penguatannya sehingga akhirnya di sesi kedua hari ini PTBA berhasil ditutup menguat di 3,09% dan ditutup di level 4.000 dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTBA dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dibandingkan dengan Oktober, November, Desember, dan hingga perdagangan hari ini. Di perdagangan Oktober, posisi PTBA masih bergerak di atas level 4.000-an, namun perdagangan November, Desember, dan Januari, PTBA lebih cenderung tertekan ini. Bahkan di perdagangan Januari dan Februari, PTBA secara intraday-nya sempat menyentuh ke level di 3.200-an, tepatnya di 3.260. Namun di perdagangan Maret, PTBA mencoba untuk kembali bangkit dan mengalami penguatan di pembukaan sesi kedua di 3.960 dan di penutupan sesi kedua hari ini berhasil kembali menembus ke level 4.000 atau mengalami penguatan di 3,09%. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Karena biasanya dari posisi price to earning ratio atau PER dari saham-saham pertambangan ini lebih
cenderung rendah pemirsa, masih di bawah 10 kali. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kita akan coba lihat beberapa indikator dari posisi price to earning ratio-nya atau PER dari PTBA ada di kisaran 3,43 kali, PSR-nya di 1,10 kali, PBV-nya di 1,75 kali, dan PCFR di kisaran 3,59 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.